حبيب رب العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Sebutan gola namun jaki atau ta'zimi keluarga besar Bapak Abdul Karim bin Ahmad, Bapak perjuangan Ibu sebutan gola tukan nyona kita ke Allah Subhanahu wa taala malar muka ajunan sateja senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, berselamat, terhindar dari berbagai musibah bencana alam pun malar muka sateja iparina lanjut umur di dalam pertobatan. Amin Allahumma amin. Juga maturaki matur sakalangkong Deka Sohibul Bait dan sekaligus beliau keluarga besar dari Bapak atau almarhum Abdul Karim Ika Adento Bapak Suliskan atau lagi motor sekalangkong se songotus epon malam muka kalawan pemangkian keluarga besar Bapak Abdul Karim bin Ahmad Adento jadi sebab olehna keberkahan keselamatan keuntungan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ngereng beten kula sang ajunan senantiasa mencuaki rasa puji bersyukur dekat Allah Subhanahu wa taala sehingga kala rahmat epon Allah taala malam makin Kak Dinto beten kula sang ajunan bisa hadir sekaligus Kak Dinto arupaki acara pertemuan keluarga besar Bapak Abdul Karim bin Ahmad yang perdana malar muka ke depan dan seterusnya Kak Dinto bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar keluarga besar di dunia tapi juga bisa berkumpul kembali bersama-sama kelak di akhirat. Amin. Bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam muka-muka terkataba tercurahkan dekat Nabi kita, Nabi agung, Nabi yang paling Allah cintai, Nabi yang kita senantiasa sebut setiap kali kita sholat, setiap kali kita doa, setiap kita bertawassul kepada kanjeng Nabi dan para ulama. Mudah-mudahan kelak di akhirat bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita senantiasa pertama menata niat, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang awal daripada setiap amal perbuatan itu hendaknya senantiasa diawali dengan menata niat yang baik, bahwa kita semua petenggola sang ajunan hadir akumpul dengan teman Kak Dinto subung lain tujuan epon kecuali hanya mendekatkan diri dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang kita laksanakan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal perbuatan kita kelak di akhirat dan meninggikan derajat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Ayat keadaan Tobarabu ulama menafsirkan termasuk ajunan oning sateja menantu Nabi kita yang dijuluki sebagai babul ilm, pintunya ilmu.
Beliau seasmaipun Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali Kak Dinto menafsirkan ayat sikit buru bahwa wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka Sayyidina Ali Kak Dinto menafsirkan bahwa ajaga abak Kak Dinto terajaga keluarga dari api neraka kalaban bita'allumi umuriddin, kalaban mempelajari, membekali abak Kak Dinto kalaban panguningan yang berkaitan dengan agama kita, dengan ibadah kita, dengan aktivitas yang sifatnya wajib dari Allah kepada kita, supaya apa? Betul-betul bahwa apa yang kita kerjakan, saya sholat atau yang lain, Kak Dinto betul-betul sesuai. Karena mana tidak sesuai, nikah bisa tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, afillahi syakkun. Afillahi syakkun, jawabna para ulama, la syakka fi wujudihi ta'ala. Tidak ada keraguan tentang badana Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk prinsip akidah umat Islam Kak Dinto Barabu, otu yakin secara pasti tentang badana pangeran, tentang beriman adanya pencipta. Karena beda orang nikah tak percaya cek beda pangeran, beda tak percaya cek beda pencipta, tak percaya cek beda Allah pasera, mereka disebut dengan orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan Kak Dinto sama saja tak menggunakan akal sehatnya. Karena menurut logika Warabu, menurut logika mana biten gula acara eta kawan jenengan ganton nenga compona Pak Sudikan si anya mapere nikah temu SCTV kalaban salak jeruk nya kelengkeng anggur tiba-tiba ada sendiri temu beda panjenengan tak parah saja pasti boleh saya meletakkan, boleh saya nata apa nih kan karpet, boleh saya meletakkan piring dan diletakkan ditaruhkan apa buah. Berarti adanya piring nikah ada yang menaruh, adanya buah-buahnya juga ada yang menaruh. Maka bagaimana adanya alam nikah tidak ada yang menciptakan? Mustahil, akal tak nerima. Coba para ulama bedena pokolan nikah pasti nutuki beda si mukol. Bedena bangunan nikah pasti nutuki dikasih abangun. Bedena tolesan nikah kertas nyama-nyama almarhumah muka-muka satu jenis itu sapu ratusan yang kopur. Nikah tak mungkin atau tulis TV nikah. Pada panjenengan tak percaya dengan Nabi tulis TV tak mungkin ya boleh nulis. Maka lebih-lebih adanya alam nikah pasti nutuki dekat bedena penciptanya pasera Allah. Dari kamatin kula sareng panjenengan oning cek asmana pencipta kita hanya ma Allah, benih hanya ma yang selain. Karena min tariqil anbiya, karena melalui jalur para nabi. Seperti para nabi Kak Dinto menyampaikan dekat umat yang dekat orang yang setelahnya, sampai dari masa ke masa sampailah ke masa kita sekarang sehingga kita mengenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto marintah katen kula sareng ajunan untuk melaksanakan apa satu kewajiban, satu perintah. Tapi dari sekian perintah, dari sekian banyak kewajiban yang Allah bebankan kepada makhluknya, kepada hambanya, ada kewajiban si paling rajo. Kenapa? Iman dekat Allah, iman dekat utusannya. Kenapa? Karena tanpa iman dekat Allah, tanpa iman dekat utusannya, laka harta bersedekah, berhektar disedekahkan, harta yang begitu banyak disedekahkan, tapi tadi iman ini tak guna. Kenapa? Syarat utama, syarat mutlak diterimanya amal ibadah Kak Dinto pun apa? Iman dekat Allah. Nah, mungkin apa maksud iman dekat Allah? Percaya secara pasti tanpa ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah, layak atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala Kak Dinto tak ingin sifati kalaban sifat lemah, sifat sinotoki dengan ketidaksempurnaan. Napa contohnya sifat yang tidak menunjukkan kesempurnaan? Berbentuk, berukuran, berubah-ubah, berpindah-pindah. Dari
masa ke masa dari keadaan nikah sikat ini ke makhluk kadang gula sang panjenengan beres malolo benten kadang sehat kadang songkat panjenengan ten gula sang ajunan ketika lahir dari kedua orang tua dari ibu dari orang tua kita ibu nikah ketika pertama kali lahir nikah bibihnya nak sana pak 3 kilo sekian atau bahkan kurang mungkin mulai tempel kan nah itu saya kan tombolo Allah yang berubah kan itu masalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala ta'awba. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi dan sebelum Allah menciptakan isi langit, isi bumi, Allah Subhanahu wa taala gak dinto sudah ada sebelum itu semuanya. Dan saamponna Allah gak dinto menciptakan alam benesena tetap seperti semula ta'awba. Ini keyakinan harus kita tanamkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan terhadap makhluknya. Setiap dari kita mau tua, mau muda sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala pun apa rezekinya, usianya, ajalnya, bahkan jodohnya pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Setiap orang dari kita mereka sudah ada jodohnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala gak dinto ampun marintah malaikat ketika janin nikah umur 120 hari senapa bulan nih 4 bulan beda malaikat itu gasaran Allah Ta'ala untuk apa? Untuk meniupkan ruh ke dalam rahim janin sebelum nanti rahim seorang ibu ditiup selain perintah untuk meniup apa juga ipakun nyatat malaikat ini nyatat kenapa? Rizkinya ajalnya saja amalnya saja ibadah termasuk kematian. Jadi manusia gak dinto paraku sobong si abadi dengan itunya. Setiap dari kita tanpa terkecuali pasti merasakan yang namanya kematian. Maka ketika kita berada di dunia gak dinto, kenapa bekal yang sudah kita persiapkan untuk kita bawa ke dalam kuburan? Kuburan gak dinto, kenapa? Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Sehingga mana dia ampun abang rasa abang gak dinto andi rasa takok insyaallah akan termotivasi mabanya amal bagus katia nikah perjumpaan Jabuna Rasulullah tidaklah ada dua seorang muslim yang berjumpa lalu bersalaman kecuali tidak berpisah kecuali apa tusane samuran. Makanya perjumpaan, pertemuan, kekeluargaan nikah dalam Islam sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena satu untuk mempererat, untuk mengokohkan tali persaudaraan. Selain panjenengan diikat dengan saudara karena seiman, panjenengan nikah apa? Merupakan keluarga besar dari Pak Almarhum Abdul Karim bin Ahmad. Sehingga Kak Dinto merupakan sesuatu yang bernilai ketaatan. Nah boleh bukan hanya sekedar bertemu, agak kirim surat Yasin hadiahkan kepada almarhumah. Jadi panjenengan tak usah khawatir bahwa ponapa seimaos lalu kita hadiahkan dekat almarhumah ini kan sampai. Tidak ada Pak. Al Imam Nasafi dalam kitabnya ini ada Bu. Kenapa dua beliau? Bacaan seorang muslim terhadap Al-Quran terjukan sedekahnya mereka dikirimkan kepada mayit ini kan apa naf'un lahu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sebagaimana orang seaudit dengan itunya nikah perak mana diberi hadiah maka orang seampun tinggal umur saja dia lengkaput nikah juga senang bahkan satu hari diceritakan apa ada mayit melihat menyaksikan cahaya yang begitu kuat sinarnya. Mayit ini katanya sama malaikat, ini cahaya ini dari mana? Kenapa dia malaikat? Ini dari istighfarnya anak-anakmu yang ada di dunia yang masih hidup. Jadi panjenengan menawi mau istighfar. Ini gak ngantos tinggal orang respona. Sana masih hidup ini kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala istighfar.
mohonkan dari Allah Ta'ala supaya kedua orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal, minta dari Allah supaya apa? Dosa-dosa dan kesalahan mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ampun Allah ngasokani setong perkara, tidak ada yang sulit. Panjenengan mungkin pernah mirang sejarah bagaimana pertempuran pasukan Islam ketika diminika perang sarang pasukan orang kafir. Jika lima jauh lebih besar jumlah pasukan orang kafir dibandingkan pasukan Islam sakuni, pasukan orang Islam sakuni. Orang kafir tinggal ribuan, puluhan ribuan, banyak sekali. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah pasukan muslim yang jumlahnya sedikit, Allah jadikan seolah-olah jumlahnya besar di mata orang-orang kafir. Sebaliknya, jumlah orang kafir yang begitu besar berlipat-lipat dari jumlah orang muslim, kaum pasukan muslim yang jumlahnya besar dengan apa? Allah jadikan nominal jumlah yang sedikit di mata penglihatan orang-orang muslim. Jadi sedekahnya panjenengan, doana panjenengan, nikah cek kabater, nikah depak dengan mayit. Mana panjang Arab lagi nasihat tak ada kasih mayit nikah nasihat ambalan depak nikah. Karena apa? Kamu lama adu benih nasihat depak, naf'un la manfaat dari depak. Nih ya, tenggolek apa yang dekat dengan panjenengan. Bahwa sesuatu nikah bisa memberikan manfaat. Hari nikah, matahari nikah. Matahari nikah bendanya matahari nikah. Nikah jauh ribuan mil dari kita, ada di atas. Tapi manfaatnya kita bisa rasakan bersama dunia. Dengan matahari bisa berak, kan yang gini, ada yang kita petang. Dengan adanya matahari, tumbuh-tumbuhan nikah bisa hidup. Coba panjenengan manawi memperhatikan beda buah-buahan, mentah-mentah. Tak jauh sinar matahari, tak tuh deh. Nah, artinya apa? Sekalipun mataharinya ada di atas langit yang begitu jauh kata tenggolek sareng panjenengan, tapi manfaatnya bisa dirasakan dari tenggolek sareng sebenarnya itu nyani kan ingin buminya jauh. Nah, begitu juga sanajan panjenengan agak gereng Fatihah, Yasin, atau kasih lain nikah cek kabatan nikah sampai. Walaupun panjenengan pun apa resepona nikah lama-lama nikah jauh dari tempat atau makan tetap disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, karena kuburan Kak Dento mengerikan, menakutkan, di dalamnya banyak kesulitan, siksaan dan segala macam siksa kubur, dawuh Rasulullah muntero orang Kak Dento selamat dari siksa kubur, dari kesulitan kubur, saben malam kudu mau sholat tabarok Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk Kak Dento tak abidan main HP berjam-jam ini. Mana be main HP ni kah sajam-jam tak asal. Enggak asal kena malam ni main HP. Abidan ngobrol ni kah sajam-jam. Mana be surat Al-Mulk Kak Dento mas paling pun 10 menit pun dapat. Ana pas aku ni hanya 30 ayat. 30 ayat. Kita sarang surat Yasin, mau surat Yasin ni kah banyak ni kah? Surat Yasin ni kah boleh belum pulau ayat. Sepertiganya lebih akan pun. Jadi ngereng Kak Dento bekal dari Rasulullah untuk kita. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya hal-hal yang bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat dalam kubur. Jadi surat Al-Mulk Kak Dento di Rasulullah apa? Itulah surat yang bisa menjauhkan seseorang daripada siksa kuburan. Karena siksa kubur Kak Dento sesuatu yang wajib kita imani. InsyaAllah Kak Dento saya kata siksa boleh sampai lagi. Muka-muka pembahasan saya bakal datang insyaAllah dengan pertemuan berikutnya. Allah lengkapkan Kak Dento deki masuk ke masalah siksa kubur. Apa siksa kubur? Apa nikmat kubur? Dan hal-hal yang terjadi di akhirat. InsyaAllah muka-muka kita panjang bertobadan dan umur nasihat ngereng dua sareng-sareng malah muka Kak Dento almarhumah setuju mau dia ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.